Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa ja'alahu hudaw wa mau'izatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin yang saya muliakan, para asatidzah, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua saya Pak Haji Kasibun, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan dan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian Hinal Fadil, abang saya Ustaz Mahfud, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan juga. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain yang walaupun namanya tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian Mas Rocky yang selalu, Mas Rokimin yang selalu menyiarkan pengajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidupnya. Kemudian Akhinal Fadil Ustadz Nur Salim yang selalu mendampingi siang dan malam, ya, mudah-mudahan juga diberikan keberkahan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari yang ke-18 ya. Nanti malam yang ke-19 ya. Nggak tahu perasaannya cepat apa lama ini Bu puasa. Ya, tergantung rasa masing-masing ya. Kalau yang apa namanya ya, yang menghayati ibadahnya, insya Allah perasaan cepat banget ya. Ya. Tapi kalau yang mungkin ya ada yang masih belum menghayati ya, perasaan lama bener ini ya. Perasaannya apa? Lama. Tapi dua-duanya insya Allah baik ya. Kalau kita punya semangat ya untuk terus meningkatkan ya. Untuk terus meningkatkan ya. Untuk terus menambah ya. Menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah, wala tamnun tastakbir. Jangan kamu merasa sudah banyak melakukan kebaikan. Ya, kalau kita punya perasaan kebaikan kita sudah banyak, padahal sejatinya kita nggak tahu apakah kebaikan itu betul sudah banyak, atau apakah kebaikan yang kita lakukan itu sudah benar dan diterima. Ini kalau kita punya perasaan sudah banyak, ini nggak menguntungkan. Ya, makanya doa yang selalu kita baca ya, bukan hanya bulan Ramadan, lebih-lebih Ramadan, itu kan Rabbana taqabbal minna. Itu adalah sebetulnya pengingat buat kita bahwa walaupun kita sudah melakukan dengan baik dan benar, tapi tetap aja Rabbana
taqabbal minna. Harus minta kita. Sebab kita nggak tahu. Zahirnya mungkin bagus ya. Tapi ruhaninya kan kita nggak tahu. Dan dalam Quran Allah sudah menyatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah dan kebaikan itu hanya dari orang-orang yang berkesadaran takwa. Jadi dia melakukan sesuatu betul-betul dasarnya itu takwa, ikhlas. Sebab bapak-bapak, Nabi pernah mengatakan orang yang sholat di satu tempat gerakannya sama, yang beda itu pahalanya. Yang beda apa? Pahalanya. Sebab pahala itu dilihat bukan dari kuantitas kita, tapi pahala itu dilihat dari apa, Pak? Kualitas. Kualitas yang kita lakukan, ya. Kekhusyuannya, ya. Kemudian apa lagi? Keikhlasannya, itu yang dinilai. Makanya ini yang saya katakan tadi, kita jangan pernah berhenti, ya, untuk selalu berusaha belajar dan meningkatkan itu semua, sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan pada pagi hari ini kita nggak ngaji seperti biasa, ya. Karena kalau ngaji seperti biasa, kagak ada kopinya, nggak ada tehnya, ngantuk. Ya, kita ngajinya ngaji sambil ngobrol dan yang terkait dengan hal-hal penting, ya, hal-hal penting yang bisa kita aplikasikan dalam hidup, terutama di bulan Ramadan ini, bapak-bapak. Sebab kita nggak pernah tahu apakah Ramadan besok kita masih ada atau enggak, apakah kita bisa menyelesaikan Ramadan ini atau tidak. Saya baru kemarin saja, Pak, baru kemarin, sebelah rumah saya masih ada family, saya manggilnya encing, ya. Itu kita kaget-kaget begitu dibangunin sama istri, dikasih tahu encing ini meninggal. Semua kaget karena nggak ada tanda-tanda meninggal gitu. Masya Allah, kaget. Itu yang kita nggak pernah tahu gitu, ya. Wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Mati itu kadang-kadang datangnya tiba-tiba. Orang yang nyangka panjang umur, kalau ajalnya nyampe, Pak, sampai aja. Nggak ngaruh itu. Dugaan-dugaan itu nggak ngaruh. Tapi ada orang yang ngomongnya, mendingan mati aja, mendingan mati aja. Ya karena lakinya kawin lagi kali, mendingan mati aja. Tapi nggak mati-mati gitu. Karena apa? Belum waktunya. Karena belum waktunya. Nah ini misteri buat kita. Wa makana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Tidak ada seorang pun yang akan meninggal dunia kecuali sudah ada tulisannya yang sudah ditentukan, dan semua itu atas izin Allah. Jadi makanya, Pak, ini yang harus terus-menerus kita sadari, ya. Dan saya insya Allah akan menyampaikan hal yang bermanfaat, terutama buat saya dulu, ya, baru buat bapak-bapak, ya. Karena kalau saya hanya menyampaikan untuk bapak dan ibu, saya yang nggak memperhatikan, nanti dikecam oleh Quran, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atamuruna nasa bil birri, apakah kalian hanya memerintahkan orang lain saja untuk berbuat apa? Baik. Wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Quran. Afala ta'qilun, emang gak dipikirin itu? Pikirin, jangan cuma ngomong aja buat orang, sendirinya nggak keurusan, sehingga nggak apa keurusan, ya repot bapak-bapak, ya. Nah sekarang saya akan menyampaikan penjelasan tentang ayat yang saya baca tadi, ya. Ada 3 poin, Pak.
Ada 3 poin yang saya akan sampaikan terkait dengan ayat yang saya baca tadi. Ya. Yang pertama adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama kaitannya dengan Quran. Ya. Quran ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian adalah anugerah terbesar bagi kita umat Islam dan mukjizat yang paling besar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sebut Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya dalilnya ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu dalilnya udah pasti. Quran itu diturunkan bukan bulan lain, tapi pada bulan apa? Ramadan. Ya. Berarti bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Karena diturunkan Quran. Tapi yang dimaksud diturunkan Quran ini bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad saat ada di Gua Hiro, bukan. Ya ini yang kadang-kadang banyak orang salah memahami. Yang dimaksud turunnya Quran itu Quran yang di Lauhil Mahfuz, yang sifatnya ruhani, ya, Allah turunkan, ya, lewat malaikat Jibril diturunkan ke langit pertama. Ya, ada tempat di langit pertama disebut Baitul Izzah. Ini Nabi jelaskan begitu. Ini yang dimaksud dengan nuzulul Quran. Baru kemudian diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau nuzul Qur'annya mah jumlatan wahidah, sekaligus turunnya. Ya, ini riwayat-riwayat menjelaskan ini banyak. Terus kemudian berangsur-angsur. Nah ini kenapa penting? Karena kata Nabi, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Quran dan puasa itu bisa menolong orang, bisa menolong hambanya. Orang yang baca Quran sama orang yang puasa ini nanti ditolong sama Quran sama puasa. Kalau kita nggak baca Quran, kalau kita nggak puasa, nggak bisa ini dapat fasilitas ini gitu. Itu yang saya ingin sampaikan bapak-bapak. Jadi bulan Ramadan, bulan diturunkannya Quran ini mengingatkan kepada kita yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan turunnya apa? Quran. Pokoknya apa saja yang kaitannya dengan Quran, Pak, kebawa mulia. Kita menyebut Quran kita itu apa, Pak? Al-Qur'anul Karim. Ya, itu dari firman Allah juga, surah Waqiah. Ya. Quranul Karim, Quran yang mulia. Apa saja yang ada kaitannya dengan Quran, kebawa apa, Pak? Mulia. Begitupun kita. Tapi kalau kita jauh dari Quran, Pak, akan menderita. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, berpaling dari Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, hidupnya di dunia bakal sempit. Hidupnya bakal apa? Sempit amal luas, Pak. Itu masalah apa? Hati dan pikiran. Bapak biar rezekinya luas, tanahnya luas, materinya luas, kalau hati dan pikirannya sempit, sempit. Bahkan ada yang sampai menyesakkan apa, Pak? Dada. Orang yang berpaling dari Quran, hidupnya sempit, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, itu di dunia. Nanti di akhirat, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami bangkitkan dalam keadaan buta. Ya Allah. Ini buta beneran, Pak. Karena kita lihat ayat berikutnya, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa sekarang saya buta? Padahal dulu saya melihat. Berarti kan itu benar-benar apa tuh? Dibutakan sama Allah. Ya Allah, Pak. Di dunia
yang kita udah hafal jalan, tempat-tempat kita lewat, yang tadinya kita ngelihat jadi buta, susah Pak. Ini di akhirat, yang medannya kita belum tahu. Medannya belum apa? Nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Itu serem apa enggak Pak? Ya Allah. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Bapak, Ibu, mohon maaf ya. Dulu waktu di dunia kami datangkan ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Wajar kalau sekarang kamu dilupakan. Makanya Pak, saya bilang tadi, Ramadan sebagai bulan Quran mengingatkan kepada kita ya. Ini tentang pentingnya apa? Pentingnya Al-Quran. Ya. Kalau kita membaca Quran, apalagi mengamalkan isinya, apalagi kita kaji, kita baca mendalam, ya. Insya Allah Quran ini menjadi apa? Penolong, ya. Jadi bapak-bapak, bagi kita yang mungkin masih jauh sama Quran, masih jauh, ya, baca Qurannya jarang, ya, amalan-amalan Qurannya jarang, ya. Coba ya dalam momentum ini Pak, mumpung masih dikasih waktu, mumpung masih dikasih umur, ya, dekatkan diri pada apa? Quran. Ya. Banyakin baca apa? Baca Quran. Ya, kalau kita repot, ya itu Imam Nawawi ngajarin. Kalau kita sibuk mungkin ya nggak bisa ngatamin Quran. Baca yang gampang-gampang Pak. Baca yang kita hafal. Ya. Ada yang disebut sab'ul mathani minal Quran, 7 ayat yang diulang-ulang, itu baca. Kan tiap hari kita baca. Jangan cuma dalam sholat aja. Di sholat baca apa 10 kali, ya, apa 20 kali, ya. Kalau kita baca 10 kali udah 70 ayat dapat kita Pak. Ya, 70 ayat kita ulang-ulang itu, Fatihah. Betul apa betul? Suratul Ikhlas kita baca, faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang gampang-gampang. Jangan udah hatam kagak, baca yang gampang-gampang juga enggak, ya Allah. Padahal Pak, Quran itu kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Quran ini kata ulama kalam qadim, firmannya Allah, itu la yumallu sama'uhu. Orang nggak pernah, saya belum pernah dengar orang ngomong gini, saya bosan banget dengerin Fatihah. Seumur hidup saya belum pernah Pak dengar orang ngomong saya bosan dengerin apa. Bapak saya tanya nih, udah puluhan tahun baca Fatihah, ada nggak Pak berasa bosen? Nggak ada. Kalau nyanyi orang bosen Pak. Lagu ini lagi dinyanyiin. Ya, walaupun awalnya apa? Senang. Tapi kalau Fatihah Pak, dari kecil kita baca Quran, dari kecil kita baca Fatihah nggak ada bosennya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadikan Ramadan ini momentum untuk kita mendekat kepada apa? Quran. Jadiin wiridan Pak. Jadiin apa? Wiridan. Ya. Nabi itu selain baca Quran ada wiridan Quran Pak. Ya, seperti apa tuh? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Amanar Rasulu, Law anzalna hadzal Quran, inna fi khalqis samawati wal ard, Yasin, kemudian Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman. Itu namanya amalan-amalan harian. Jangan udahnya baca kagak. Baca begini kagak. Sampai amalan kagak. Laqad ja'akum. Itu amalin. Biasain Pak kalau habis sholat baca qul apa 10 ya. Syukur-syukur bisa 100. Biasain. Supaya Quran ini jadi penolong kita. Ya Allah Pak, Quran ini orang nggak paham aja baca, pahalanya besar. Nggak paham dia. Al-muta'abbad bitilawati. Quran itu sesuatu yang dinilai ibadah kalau kita baca. Nah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran Pak, membaca itu bukan hanya tilawah. Tilawah itu kalau diartikan baca walaupun kita nggak tahu artinya.
bukan apa? Baca dengan paham. Ya, makanya ada musabaqah tilawatil, yang dilombakan bukan pemahaman Quran, tapi yang dilombakan apa? Baca. Baca tuh hurufnya bagus, ya, tajwidnya bagus. Kemudian apa lagi? Lagunya bagus, adabnya bagus, itu yang dilombakan. Tapi ada juga nanti musabaqah syarhil Quran, menjelaskan Quran. Ini namanya qiraah, qiraatul Quran, baca Quran, semuanya dijaga Pak. Tajwidnya dijaga, bacaannya dijaga, kemudian dipahami, artinya dia tahu. Tapi kalau lebih mendalam lagi namanya tadarus. Namanya apa? Tadarus itu studi Pak, mempelajari ilmu-ilmu Quran. Ada lagi yang lebih dalam lagi Pak, namanya tadabbur. Namanya apa? Afala yatadabbarun al-Quran. Tadabbur itu artinya menyelami. Sekarang kita Pak, cuma tilawah aja itu pahalanya udah dapat besar. Satu huruf 10 kebaikan. Ada yang satu surah nilainya seperti sepertiga Quran. Ada satu surah yang nilainya seperti satu Quran. Apa Pak? Satu surah yang nilainya seperti satu Quran? Al-Fatihah. Itu. Al-Fatihah disebutnya apa Pak? Ummul Quran, induknya Quran. Kalau bapak ibu mau tahu isinya Quran, baca Fatihah. Itu seluruh isi Quran itu. Kalau mau tahu seluruh isinya Fatihah, baca Bismillah. Baca apa? Bismillah. Kalau mau tahu isinya Bismillah, baknya. Kalau mau tahu isinya titik, itu sampai ke situ ulama hikmah. Apa maksudnya apa maksudnya titik itu? Ya. Ya, jadi itu pertama. Yang kedua tentang puasa. Ini sekarang kita masuk hadis 19, kata Allah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang kedua Pak, sempurnakan bilangan puasamu. Sekarang potensi orang nggak sempurna puasanya Pak itu besar. Karena apa? Di negara kita ya, perbedaan soal puasa sama lebaran ya, itu besar. Itu apa? Potensinya besar maksudnya. Ya. Dan semakin kemari Pak, bukan semakin bisa disatukan, kemungkinan besar semakin tidak bisa disatukan. Ya. Kayak sekarang Muhammadiyah punya program namanya KHGT. Jadi kalender Hijriah Global Tunggal. Kalau dulu tahun kemarin masih prinsipnya wujudul hilal. Prinsipnya asal bulan kelihatan walaupun tingginya tidak memenuhi standar bisa dilihat, itu bisa puasa, bisa lebaran. Tapi kalau sekarang enggak Pak, walaupun bulan di bawah ufuk, bulan negatif, tapi kalau di negara lain bulan terlihat, itu puasa, itu lebaran. Sedangkan pemerintah dan yang lain masih berpegang kepada disebutnya ru'yatul hilal. Bulannya harus bisa dilihat. Walaupun positif, kalau dia istihalatur ru'yah, nggak bisa dilihat, nggak jadi. Nah jadi itu ya. Tapi walaupun perbedaan itu sebagai rahmat buat kita, perhatikan jangan sampai kurang. Maksudnya apa Pak? Giliran puasa duluan Muhammadiyah ngikutinnya pemerintah. Oh pemerintah belum ini ya. Pemerintah. Giliran lebaran pemerintah belum, Muhammadiyah udah ngikutin Muhammad, kurang jadinya. Jangankan kurang pakai setengah, ya kurang sehari aja Pak. Itu berat buat kita. Artinya apa Pak? Mau ikutin yang Muhammadiyah monggo, mau ikutin pemerintah boleh. Ya. Sesuai dengan ilmu kita. Yang penting jangan ikut-ikutan. Yang penting jangan apa? Jangan ikut-ikutan, ya. Kita harus paham ini pakainya apa, pemerintah pakainya apa. Kalau kita udah pahami, kemudian kita ikut salah satunya, silakan. Ya, walaupun dalam fikih nanti ada kaidah sebetulnya, ya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah ada keputusan hakim yang kemudian dibacakan oleh pemerintah, nggak boleh lagi sebetulnya ada apa? Ada perbedaan.
Ya, ini yang dipakai oleh negara-negara lain, ya, negara Islam. Ya, jadi mereka hampir nggak ada. Satu negara itu beda apa? Beda lebaran, nggak ada. Ya, karena pakai kaidah ini. Nah, kalau kita ini udah disampaikan ya, tapi karena memang berbagai macam argumen ya, jadi masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ya, sesuai dengan apa? Keyakinannya. Tapi yang penting, Pak, ini puasa penting. Karena puasa ini menolong kita nanti. Puasa bisa apa? Menolong. Kita butuh pertolongan, datang puasa sama Quran, Pak. Selamat insya Allah. Ini pentingnya Quran, pentingnya apa? Puasa. Ya pertama, ngerjainnya full. Full itu bukan berarti 30 hari, Pak. Bisa 29, bisa 30. Ya. Yang jangan tuh, Pak, 28, yang seperti saya bilang tadi. Lebaran yang ngikutin, puasa yang ngikutin pemerintah, gilan lebarannya beda, ngikutin Muhammadiyah. 28 jadinya dia. Kata Nabi, orang yang 1 hari tidak berpuasa bukan karena uzur, setahun dia bayar, itu pahalanya belum kekejar. Setahun, Pak. Bapak puasa setahun nih, hukumnya gugur, udah nggak punya utang, tapi pahalanya beda. Kalau nggak ada uzur. Kalau ada uzur itu boleh. Ini juga harus hati-hati uzur, Pak. Uzurnya apa? Sakit, berat, atau sapar. Kalau Bapak mau pulang kampung, berangkatnya 5:30, kemudian ngopi dulu tuh habis subuh. Itu kira-kira udah memenuhi syarat belum, Pak? Udah memenuhi syarat belum? Belum. Belum. Menurut sebagian ulama, kalau belum jalan, belum. Begitu datang ke Jatinegara, keretanya karena macet ketinggalan ya, Pak. Jadi nggak sabar itu. Sedangkan udah terlanjur apa? Buka. Ulama yang hati-hati sampai ke situ, Pak. Walaupun dia mengatakan udah boleh. Ya. Belum berangkat udah ngopi gitu. Karena mau apa? Pulang kampung. Ya. Katanya jalanan macet, hujan, ya nggak jadi. Sama kayak sholat Jumat begitu, Pak. Sholat Jumat orang sapar boleh nggak sholat Jumat, tapi ada ulama yang berhati-hati. Kalau kamu saparnya berangkatnya habis subuh, itu nggak boleh, kecuali kamu tentukan dulu di mana kamu mau sholat Jumat. Tuh, ya. Jadi puasa ini penting, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur ya. Makanya di ayat itu kita disuruh setelah melakukan puasa, ya Nabi mengatakan begini, Pak, lisaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Puasa itu, Pak, ada 2 kegembiraan. Orang yang puasa ini punya 2 kegembiraan. Yang pertama inda iftarihi, saat dia buka, saat dia lebaran. Makanya lebarannya disebut Idul Fitri. Ya, Idul Fitri itu sebetulnya, Pak, kalau kita bener-bener dilihat dari bahasa Arab, bukan kembali suci, bukan. Idul Fitri itu kembali sarapan. Hari raya bukan kembali juga, hari raya di mana kita boleh apa, Pak? Boleh makan. Bahkan sunnahnya sebelum sholat Idul Fitri, bapak-bapak makan dulu apa enggak? Makan dulu. Beda sama Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Pak, makan dulu. Jangan sampai kamu keterusan, ini hari haram kalau kamu puasa deh. Kalau niat puasa apa? Haram. Makanya disuruh apa? Ngopi dulu tuh. Ya. Idul Fitri, hari raya yang kita kembali apa? Kembali makan. Yang kedua, Pak, gembiranya saat nanti ketemu dengan Tuhan. Gembira saat bertemu dengan Allah. Dunianya aja gembira, Pak. Orang yang paling ditunggu kalau udah jam 6, Pak, itu apaan di TV yang paling ditunggu, Pak? Sama di handphone? Azan. Itu mau ada bola kayak, mau ada apa kayak, nggak penting itu. Yang penting apa? Azan. Jadi puasa jaga, Pak. Walitukmilul iddah, sempurnakan puasa kamu. Jangan kurang. Udah bersyukur kita dikasih iman nih, Pak. Makanya kata Allah, kalau udah selesai puasa, walitukabbirullaha ala mahadakum. Takbir, agungkan Allah. Supaya walaupun kamu bisa puasa sebulan 29 hari, itu bukan karena semata-mata kemampuan kamu,
itu semata-mata ala ma hadakum, semata-mata hidayah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalaupun kita sudah berbuat baik, jangan sedikit pun ada perasaan bangga, apalagi sombong. Kalau bangga namanya ujub, kalau koar-koar namanya sombong. Jangan Pak. Kita bersyukur Pak, jauh dari Nabi, ya, hidupnya, tempatnya, tapi Allah kasih nih Pak hidayah. Ya, kita beriman, kita puasa. Ya. Banyak orang yang hidup dekat Nabi, yang ada hubungan kerabat dengan Nabi, tapi kalau nggak dapat hidayah nggak bisa, sampai mati. Jadi ini harus kita kedepankan. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan, semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini yang harus kita syukuri. Saya rasa 3 itu yang penting Pak. Yang pertama Quran, ya, dekatkan diri dengan apa? Dengan Quran, supaya nanti di akhirat Quran dekat dengan, di dunia Quran dekat dengan ya, berupa pertolongan Allah. Yang kedua Pak, jaga puasa. Jaga apa? Puasa. Ya, karena puasa ini tadi manfaatnya besar. Dia akan jadi penolong. Dan Allah sendiri yang akan apa Pak? Bales. Ya, yang kita nggak tahu tuh besaran pahalanya. Ya. Yang jelas bapak-bapak, kita udah puasa aja ini udah luar biasa. Udah dibanggakan ya oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Nanti bapak keluar Idul Fitri, itu Allah banggakan. Lihat hamba-hamba, dibanggain sama Allah Pak. Jangan kita yang bangga, jangan. Biarlah Allah yang membanggakan kita. Ya, lapar, haus dia tahan. Karena aku, kata Allah. Ini dibanggakan sama malaikat Pak. Ya. Yang ketiga, semua kebaikan yang kita lakukan, kembalikan semua kepada siapa? Kepada Allah. Ya, artinya jangan pernah berhenti minta petunjuk kepada Allah. Ya, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku sebagaimana orang-orang yang Kau berikan hidayah. Ya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu sama. Atau ihdinas siratal mustaqim. Minta terus, minta supaya tetap Allah jaga ini, ya, hidayah yang kita berikan. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silakan Bapak-bapak sampai di sini dulu. Yang mau bertanya, ya, karena kita seperti biasa ngaji cuma nggak baca, kita baca, ya. Saya persilakan yang mau bertanya. Pak Haji, silakan. Saya mengatakan kalau sudah sholat witir itu tidak sholat tahajud gimana? Iya. Kalau udah sholat witir nggak boleh tahajud gitu. Ya. Sebetulnya bukan nggak boleh tahajud. Ya. Afdolnya tahajud dulu baru apa? Afdolnya. Afdolnya tahajud dulu baru witir. Ya, akhiru sholatal-layalikum bil witri. Akhirkan atau tutup sholat malammu dengan apa? Witir. Cuma kalau kita ngerjain witirnya malam Pak, bisa jamaah apa kagak? Bisa jamaah apa enggak kita kalau bulan puasa nih? Witir malam kita kerjain nih, bangun tidur. Bisa berjamaah apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Dan sahabat-sahabat utama Nabi itu ngerjain witirnya beda Pak. Beda-beda maksudnya. Abu Bakar sama Sayyidina Utsman itu ngerjain witirnya habis isya. Habis apa? Habis isya langsung witirnya. Salat ba'diyah witir. Mau 3 rakaat, mau 1 rakaat, mau 11 rakaat, mau 13 rakaat. Ngerjainnya habis salat isya. Kayak kita nih. Tapi Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar witirnya itu Pak selalu malam. Kata ulama fikih, bagi orang-orang yang bisa bangunnya malam, udah kejaga bangun malamnya nih, ya, untuk bisa mengerjakan sholat malam dan witirnya bagusan malam. Tapi bagi orang yang ntar bangun, ntar kagak, ntar pas azan, itu witirnya bagusnya habis isya. Termasuk kayak Ramadan sekarang ini Pak, kenapa kita habis isya? Supaya dapat jamaah.
Tapi nanti boleh nggak? Boleh tahajud lagi, tapi jangan witir lagi. Yang kagak boleh Pak witir lagi. Kata Nabi, la witrani fil lail. Tidak boleh satu malam ada dua witir. Karena witir artinya ganjil. Ganjil ketemu ganjil. Jadi apa? Genap. 3 ketemu 3. 3 ketemu 1. 4. Gak ada witir berarti itu. Makanya yang udah witir tahajud saja, jangan pakai witir lagi ya. Kenapa kita kerjakannya habis isya Pak? Karena di situ ada fadilah berjamaah tuh. Kalau Bapak sholat terawihnya sendiri ya mendingan malam ya, cuma kan sholat sendiri Pak dibanding sama sholat berjamaah 27 derajat. Yang saya pernah cerita, ada orang yang biasa sholat isya jamaah, satu waktu ketiduran karena capek Pak. Begitu bangun, teman-temannya udah selesai jamaah. Nyesalnya kayak apa Pak? Karena nyesal Pak, ini kisah nyata. Dia bayar itu, penyesalan itu, dengan sholat isyanya 27 kali Pak. Karena nyesalnya dibayar sampai berapa kali? 27 kali. Bapak nanti kalau belajar fikih, boleh nggak sholat itu diulang? Kalau sholat diulang itu Pak, bisa wajib, ya, bisa sunnah, bahkan bisa apa? Wajib. Kalau sholatnya nggak sah, wajib diulang. Salah niat, ya, salah imam, ya, itu wajib diapain? Yang sunnah diulang, yang nggak ada kasus begini, boleh diulang. Tapi walaupun udah 27 kali Pak, malamnya dia ngimpi, tidur ngimpi, dilihat teman-temannya naik kuda. Ditinggal dia dalam impian itu, ya, ketinggalan Pak sama teman-temannya naik kuda. Dia kejar, lari Pak, kekejar nggak tuh kuda? Enggak. Itu maksudnya apa Pak? Jamaah itu nilainya sangat tinggi. Apalagi ini bulan Ramadan Pak. Saya selalu pesen ya, maghrib, isya, subuh, ya, ya kalau bisa sih zuhur asar. Ini 3 ini jaga. Maghrib bisa subuh dijaga betul, kerjain berjamaah. Karena pahalanya besar banget. Orang yang isya berjamaah seperti sholat malam seperdua malam. Tambah subuh 1/2 lagi. 1 malam full dianggap dia sholat Pak. Dibanding Bapak sholat 100 rakaat sunnah, isya subuhnya nggak berjamaah, kalah ini. 100 rakaat paling 2 jam. Tapi kalau isya subuh berjamaah, Bapak kemudian mungkin karena ngantuk udah nggak sholat lagi, udah top itu. Maghrib kenapa? Maghrib udah mulai start itu, hitungan Lailatul Qadar pahalanya dari maghrib. Tapi banyak orang gara-gara buka berjamaahnya ditinggal, rugi. Ya, buka itu hukumnya apa sih? Buka sunnah. Ya, mensegerakan buka itu kalau makan mah nggak dianjurkan kan, kita mensegerakan aja disunahkannya. Minum gitu, batalin, makannya kan bisa antar-antaran. Ini dijaga Pak ya, kalau kita mau betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah di bulan Ramadan ini. Jadi Pak Haji, pertanyaannya tadi, bolehkah orang sudah witir sholat tahajud? Boleh. Apalagi dia witirnya dia kerja itu karena apa? Ngejar berjamaah ya, kecuali nanti udah habis Ramadan. Kalau Bapak terbiasa bangun malam, kerjakanlah witir habis sholat tahajud. Tapi yang tidak biasa bangun malam, jarang-jarang, kerjakanlah habis mohon maaf Pak, dalam mazhab Hanafi witir itu bukan sunnah, witir itu wajib. Mazhab Hanafi nih, witir apa? Wajib. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu fardu. Dua-duanya wajib. Tapi tingkatannya beda. Kenapa mereka mengatakan wajib ya, atau seperti nilai fardu? Karena Nabi nggak pernah ninggalin witir. Nabi nggak pernah ninggalin. Ya, makanya dihukumkan apa? Wajib, walaupun di bawah fardu. Boleh ya, itu begitu. Silakan yang lain. Mengenai Al-Quran, Ya. kalau di Jawa ada kita baca sampai 3 juz dari habis maghrib sampai nanti 3 juz habis. Itu pada sunnahnya gimana?
Iya. Kalau eh, sunnahnya itu sepanjang Ramadan kita baca Quran, ya. Dan kita sering dengar tuh kisah populer, ya, Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran bahkan dia 60 kali, bukan saat nuzul Quran aja. Selama Ramadan dia hatam Quran 60 kali, Pak. Siang sekali, malam sekali. Zaman sekarang kayaknya mah ada tapi langka. Ya. Itu nih luar biasa Bang Mahfud. Dia menutup-nutupi, ya. Dia menutup-nutupi, ya jangan sampai orang tahu. Ya kalau dia hatam sehari itu kalau orang soleh begitu, Pak. Ya, biasanya ditutup-tutupi. Ya. Mastur namanya, ya, disembunyikan gitu, ya. Itu begitu. Ya, kalau tadi nuzulul Quran, ya berharap malam itu jatuh Lailatul Qadar. Ya, jangankan hatam Quran, Pak. Bapak nggak hatam Quran, kita nggak hatam Quran, ya. Ya, ada tetangga hatam Quran, kita datang, dapat keutamaannya, Pak. Itu salah satu kebiasaannya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Pak sahabat Nabi yang dibilang prototipenya Nabi. Kalau mau tahu Nabi itu bagaimana jalannya, bagaimana makannya, bagaimana tidurannya, lihat Ibnu Umar. Karena dia orang yang berusaha betul-betul mengikuti apa, Pak? Nabi. Itu di antara kebiasaannya dia suka datang ke rumah orang. Bang Mahfud, hatam Quran kapan ya? Gitu. Bukannya mau nyari berkata, bukan. Mau duduk berdoa dengan orang yang hatam. Kita disuruh kalau kamu nggak bisa hatam Quran, cari orang yang hatam Quran. Dan ini yang harusnya kita lombakan, Pak. Suami sama istri berlomba hatam Quran, anak sama orang tua, temen sama temen. Maksudnya biar ada apa? Sparring partner. Ya, jangan lomba banyak-banyakan kue. Udah berapa toples loh katanya. Nah, kue dilombain. Ya, Quran. Sebab tadi Pak kita nggak tahu, ya Allah, ya, bulan Ramadan tahun depan apa masih ada, apa kagak? Ya, Ramadannya apa masih ada, apa kitanya, Pak? Apalagi ini kan perang lagi rame begini, kalau terjadinya perang nuklir, Pak. Kalau kata SBY itu bisa 5-6 miliar orang mati, Pak. Kalau perang nuklir, kita masuk apa kagak tuh? Jadi begitu, ya, Mas Rafimin, ya. Apa namanya, ya? Kalau Syekh Asawi ngajarin begini, Pak, kalau kita nggak bisa hatam Quran malam-malam ganjil atau 10 terakhir Ramadan, baca surah-surah yang pahalanya besar. Makanya saya, Pak, kalau di masjid saya, maghrib itu saya nggak tinggalin tuh baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, baca Amanar Rasulu, baca Syahidallah, baca Tulidul Layla, dibaca. Kalau itu malam Lailatul Qadar, Pak, nilainya 3 kali kulhu hatam Quran. Kan mungkin jarang kita yang hatam Quran semalaman. Udah pegang tasbih aja, ya. Baca puter, Pak, 1000 kali. Allahumma innaka afuwun karim, baca 1000 kali. Baca la ilaha illallah 1000 kali. Kalau kita nggak bisa ngatamin Quran, jadi dianjurinnya memang malam-malam itu hatam. Kayak Imam Syafi'i gitu, tiap malam, tiap siang hatam, apalagi dalam sholat, Pak, ya Allah. Satu huruf bukannya 10, satu huruf 30 pahala. Dikali lagi 70, kan Ramadan. Dikali lagi tak terbatas, karena khairum min alfi. Ya Allah, Pak. Nanti kita baru sadarnya kalau sudah meninggal. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Kita ini sebetulnya mati, Pak. Gak sadar. Gak sadar bahwa hidup sesungguhnya besok. Ini hidup sandiwara. Main-main. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Kehidupan sesungguhnya nanti.
Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Begitu meninggal Pak, Masya Allah, untung dulu kulhu 3 kali saya baca ya, pas Lailatul Qadar. Itu Pak kalau nggak dipikirin, kadang-kadang kita zikir kan maunya cepat. Malam Lailatul Qadar kan udah diganti surahnya, bukan kulhu lagi, Inna Anzal. Padahal kalau diadu itu Pak, Inna Anzal sama kulhu, kalau wahyunya sama-sama wahyu, tapi pahalanya beda. Jadi kan kita malah ganti, ngikutin orang-orang tua. Maksudnya ngingetin Lailatul Qadarnya, tapi soal qul huwallahu ahad, kalau kita baca 20 rakaat Pak, 20 kali itu dalam sholat lagi. Bener apa bener? Iya. Makanya kalau udah nggak dibaca di dalam sholat, ya di sholat kita baca. Sambil berbaring. Ya ibu-ibu boleh, sambil masakan boleh. Ya. Itu kan makanya orang bilang apa? Faqra'u ma tayassara min. Baca yang gampang. Yang nggak pakai ngambil Quran, yang nggak pakai berwudu lagi, yang nggak pakai harus duduk ngadep kiblat. Kulhu baca Pak. Ayat kursi baca, idza jaa baca. Syukur-syukur sih hatam Quran. Kalau kagak ya kulhu kagak kelewatan Pak. Ngerti kelewatan? Bener dah kalau kita kurang perhatian terhadap ini Pak. Justru semakin akhir semakin lalai orang. Semakin lalai. Padahal semakin akhir nilai Ramadan itu semakin apa Pak? Nilainya semakin tinggi sebetulnya. Kalau kamu ibadah bukan lagi 70 kamu dibayar. Kamu dibayar khairun min alfi syahrin. Masya Allah. Jaga dah pokoknya habis sholat itu kulhu. Saya biar kata sholat berjamaah Pak, apalagi sih nggak jadi imam. Udah zikirnya saya baca kulhu minimal 10 saya. Ya, jangan sampai menyesal. Jangan sampai apa? Karena Allah udah bilang Quran ini adalah rahmat untuk kamu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kalau kamu nggak ambil ini rahmat, jangan salahkan Allah. Sebab kata Allah bahwa la yaziduz zalimina illa khasara. Ada orang diturunkan Quran tapi dia rugi. Baca kagak, dengerin kagak. Bapak dengerin doang aja pahalanya sama membaca Pak. Orang lagi ngaji kita rebah-rebahan aja gitu. Nah, pahalanya sama. Ya Allah. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Ya. Jadi begitu. Ada lagi ibu-ibu, ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Kita nungguin isyraq ini. Ini ada bunyi nggak dia kalau isyraq? Sebab Pak, orang yang sholat subuh kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, ya, sampai naiknya matahari, isyraq maksudnya. Isyraq itu Pak 1 jam 20 menit dari azan. Ini tadi azan jam berapa? Jam 4 berapa? 42. Oh, udah, ini udah mau masuk. Mungkin 1 menit lagi Pak. Ya. Masih ada pertanyaan? Kita isyraq, barang orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai naiknya matahari dan dia sholat 2 rakaat. Itu ka hajjin wa umratin tamatin. Pahalanya sholat 2 rakaat dengan sebelumnya kita duduk Pak zikir kayak begini nih ya. Ini kan zikir juga nih ya, menyebut firman-firman Allah. Itu pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Dan ini hadisnya bukan hadis doib Pak, apalagi mau bukan. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi ya. Dikerjainya Ramadan lagi. Ya Allah Pak, haji berapa duit sekarang Pak? Ya, nungguinnya berapa lama? Ini kata Nabi kahajjatin wa umratin tamatin. Makanya agak lama sedikit nggak apa-apa ya Bu ya, biar dapat itu ya. Ada pertanyaan nih Ibu? Udah di luar kepala semua kayaknya kalau ibu-ibu. Emang di mana-mana kalau ibu-ibu begitu ya, the best ya. Jadi ngaji itu nggak ada pertanyaan karena semua udah apa Pak? Udah diserap gitu ya, udah masuk semua, nggak ada yang tersisa ya. Jadi nggak menyisakan pertanyaan. Satu lagi mungkin Bapak Ustaz Mahfud silakan. Ya. Ya, sebetulnya yang penting itu bukan ciri-ciri mendapatkannya ya.
sebetulnya yang paling penting itu adalah usaha kita untuk mendapatkan. Sebab kata Imam Sawi begini nih, ketika orang berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian dia dapatkan, padahal dia nggak tahu malam itu main Lailatul Qadar, baginya tetap mendapatkan kebaikan khairun min alfi syahr. Ya, kalau ciri-cirinya ya banyak kalau ciri-cirinya. Sebab kan diantaranya doanya diijabah. Doanya diapain? Diijabah terkait dengan hal-hal penting ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim kalau kata Quran. Pada malam itu Allah tetapkan perkara-perkara penting bagi manusia. Ajal, rezeki, mati dalam iman apa enggak? Ya kalau misalnya dia dapat Lailatul Qadar, ya diantara ciri utamanya matinya husnul khotimah, hidupnya tenang, salamun hi hatta matla'il fajr, ketenangan, kedamaian sampai terbitnya fajar. Itu kan Lailatul Qadar itu. Tapi kalau dimaknai secara maknawi Pak, orang yang meninggal dunia ya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hidupnya akan tenang, akan damai sampai dia meninggal dunia. Kalau umur diibaratkan waktu, ya, ada yang waktunya zuhur anak-anak, asar udah remaja, maghrib udah dewasa, isya udah tua, fajar atau subuh sampai waktunya. Nah, jadi yang paling penting itu Pak, cara kita menjaganya atau mencarinya adalah dengan tadi beribadah di malam itu. Kalau kita bukan tipe orang yang duduknya lama gitu Pak, ya udah berjamaahnya dijaga. Ini pas ini malam 19 nih. Kalau Imam Malik mah Pak dari malam pertama bisa aja kejadian Lailatul Qadar. Buat Imam Malik itu Lailatul Qadar itu walaupun di Ramadan, tapi bukan hanya di akhir-akhir. Dia bisa saja terjadi dari malam pertama. Makanya dijaga. Tapi kebanyakan terjadinya kalau ulama-ulama hikmah, ulama-ulama yang muqarrabin ya, itu mereka dikasih tahu ciri-ciri Lailatul. Kalau kita mapa mungkin nggak tahu ya. Mata kita ini banyak hijabnya gitu ya, beda dengan muka siapa. Kalau kita banyak hijabnya begini Pak, nggak penting buat tahu, yang penting dapat. Yang penting apa? Nanti kalau kita tahu Pak jadi sombong kita, kemarin tuh Lailatul Qadar gua ya tadinya udah dapat jadi hilang lagi itu, betul nggak? Itu makanya model-model kita nggak dikasih lihat, takutnya ntar sia-sia. Lu ngomong, lu ceritain sama orang, niatnya bangga, itu pahala jadi apa Pak? Hilang tuh. Jadi nggak apa-apa, udah jadi rahasia buat kita. Tapi yang penting dari malam pertama Ramadan, maghrib, isya, subuh, berjamaah, tarawih nggak pernah tinggal. Baca Quran yang mudah-mudah itu kita nggak tinggalin juga. Udah cakep itu Pak. Kalau soal berdoa Pak, orang yang sibuk zikir dia nggak sempat doa, Allah kasih. Ya. Jadi saya rasa ini hal penting. Tiga lagi sekali lagi ya, Quran, puasa dijaga, kemudian maknai, hayati apa yang kita lakukan ini semua atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga nanti malam Idul Fitri kita bertakbir. Ya, bertakbir mengagungkan Allah, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa berpuasa. Dari puasa itu nanti kita bisa gembira saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai di sini dulu Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sampai akhir Ramadan. Ya, bahkan sampai nanti ajal menjemput nyawa kita ya, kita terus beribadah kepada Allah dan ibadah kita ini diterima. Saya mohon maaf lahir dan batin ya kalau nanti lebaran nggak kemari ya, jadi mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi di waktu-waktu yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratil mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.